Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam gugusan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan ibadah puasa, maka ada sebuah ayat yang harus kita renungkan, yang harus kita tadabburi ayat tersebut. Ayat itu terletak di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila bertanya kepadamu, wahai Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada hamba tersebut. Kenapa dekat? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya? Apalagi kalau kita kaitkan ayat ini tentang keutamaan bulan Ramadan, maka sesungguhnya tidaklah heran, karena sesungguhnya posisi hamba ketika itu adalah posisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan mengijabahi doanya seorang hamba ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka syaratnya agar kita didengarkan, agar doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengijabahi perintah-perintah Allah, kita mengijabahi apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. La'allahum yarshudun, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang harusnya menjadi motivasi kita di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan kita banyak gunakan untuk tidur. Jangan banyak kita gunakan untuk nonton film. Jangan banyak kita gunakan untuk hal-hal yang berbau sia-sia, jangan. Justru di bulan Ramadan itu, kata para ulama, syahrul Ramadan, syahrul doa. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan doa-doa ijabah. Maka harus kita cari potensi-potensi kemungkinan doa kita diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita, kalau kita melihat runtutan amalan-amalan kita, dari kita kemudian bangun malam, kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kita lanjutkan lagi dengan sahur, ibadah sunnah yang luar biasa, kemudian kita lanjutkan lagi dengan pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian kita menunggu sampai terbitnya matahari, kemudian kita sholat syuruk, baru kemudian kita beraktivitas seperti biasa dalam keadaan kita berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan, itu kita lakukan sampai sore hari, sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib biasanya di masjid-masjid ada pengajian-pengajian, kita ikuti itu, Masya Allah, kita sudah masuk dalam lingkaran thalibul ilmi. Kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah adzan maghrib berkumandang, kita melaksanakan ibadah puasa, kita melakukan berbuka. Kemudian kita lanjutkan sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, dan kita akhiri dengan tadarus Al-Quran bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita. Masya Allah. Itulah yang saya katakan tadi, kebaikan demi kebaikan yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan, justru menguatkan kita untuk diijabahinya doa kita. Jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan yang menunjukkan kesia-siaan, menunjukkan tidak ada pahalanya, tidak ada tanda-tanda kebaikannya, seperti tidur-tiduran, seperti malas-malasan, seperti jalan-jalan yang tidak ada faedahnya. Dan harus kita gunakan ibadah-ibadah Ramadan, di bulan Ramadan kita gunakan banyak beribadah kepada Allah dengan tadi yang saya katakan, minimal kita punya target-target tertentu. Kita punya target untuk menghatamkan Al-Quran, kita punya target untuk menghafalkan Al-Quran, kita punya target untuk murojaah Al-Quran.
Kita harus punya tegas seperti itu. Nah, di sela-sela ibadah itu, di sela-sela ibadah yang kita lakukan itu, pemirsa sekalian, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu doa kita di tengah-tengah itu adalah doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji budak wa tadai idzadaan. Aku akan mengijabahi seseorang yang berdoa kepadaku ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sekali lagi di bulan Ramadan adalah momentum yang luar biasa, momentum yang sangat-sangat luar biasa, yang di setiap menitnya selalu dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai puasa, ibadah, tilawatul Quran, zikrullah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sholat, thalibul ilmi, Masya Allah. Semuanya penuh dengan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai itu melalaikan kita. Justru bulan Ramadan, mari perbanyak doa kita. Saya yakin kita semua mempunyai hajat yang belum diijabahi oleh Allah. Apa misalnya? Pingin sukses dunia, silakan doa di bulan Ramadan. Anda pingin anak Anda soleh, silakan doa di bulan Ramadan. Anda pingin karir Anda sukses, silakan perbanyak doa di bulan Ramadan. Karena itu adalah kesempatan kita yang Allah hadirkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah dan juga meningkatkan kuantitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah ada doa-doa yang kemungkinan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.